There's nothing I could say to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmasari, NIM T2018-8004. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran, yaitu scrapbook. Nah, di sini apakah teman-teman tahu media pembelajaran scrapbook itu yang seperti apa? Nanti di akhir video jangan lupa ditonton sampai habis ya, biar teman-teman tahu bagaimana media scrapbook itu. Nah, di sini scrapbook itu berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti sisa, mempunyai arti potongan atau guntingan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan book itu ialah seni untuk menempel gambar atau foto kepada media tertentu. Jadi scrapbook itu yaitu menempel sisa-sisa potongan gambar ke media tertentu. Nah, di sini saya menggunakan bahannya, yang pertama menggunakan kertas karton, yang kedua menggunakan lem, yang ketiga menggunakan gambar-gambar materi yang akan disampaikan, dan yang selanjutnya yaitu ada alat tulis, penggaris, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari scrapbook. Nah, karakteristik dari scrapbook, apakah ada yang tahu? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari karakteristik scrapbook. Di sini karakteristik scrapbook ada 4. Yang pertama yaitu berbentuk buku. Jadi scrapbook ini bentuknya itu buku, bukan melalui kayak website ataupun lainnya, tetapi scrapbook ini bentuknya itu buku, seperti buku-buku biasanya. Yang kedua yaitu tema harus menyesuaikan dengan tujuan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran membahas mengenai tumbuh-tumbuhan atau membahas mengenai hewan, jadi tema yang diangkat ke dalam scrapbook itu juga harus sama juga. Jadi foto-foto di dalamnya itu juga harus menyangkut pautkan mengenai dengan tujuan pembelajaran di awal. Jadi kalau temanya tumbuhan, itu medianya atau temanya harus ada foto tumbuh-tumbuhan, seperti itu, harus selaras. Yang ketiga yaitu data harus fokus pada pembahasan. Jadi data-data atau materi di dalam scrapbook itu harus fokus pada pembahasannya, tetapi untuk penjelasannya bisa hanya untuk penjelasan inti-intinya saja. Jadi tidak keseluruhan penjelasan dituangkan ke scrapbook, tetapi hanya inti-intinya saja yang dimasukkan ke dalam scrapbook. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yang terakhir, tidak terlalu banyak hiasan. Nah, jadi kan tadi scrapbook itu menempel foto atau hiasan ke dalam buku. Atau ke dalam media tertentu, misalnya karton seperti yang saya tadi buat. Nah, kenapa kok hiasannya tidak boleh berlebihan? Karena ditakutkan nanti jikalau hiasannya terlalu banyak, siswa itu tidak terfokus kepada materi, melainkan siswa fokusnya kepada hiasan-hiasan yang ada di scrapbook. Jadi hiasan yang ada di scrapbook itu bisa disesuaikan saja, jangan terlalu banyak dan juga jangan monoton atau tidak ada. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari scrapbook yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat scrapbook yang mengangkat judul dunia tumbuhan. Jadi seperti ini scrapbook yang sudah saya buat. Di sini ada pengaitnya, bisa dibuka tutup. Fungsinya untuk jika ada foto ataupun lembar yang ingin dipasang ataupun dikurangi, nanti bisa dilepas. Jadi ini fungsinya lepas pasang. Jadi di sini covernya saya menulis scrapbook, ada hiasannya juga. Pada halaman pertama di sini saya mengangkat
ada materi dunia tumbuhan, terus lalu identitasnya oleh Devi Fatmasari, NIM T 2018-8004, kelas biologi 1, prodi Tadris Biologi. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini saya memberikan peta konsep di awal di halaman pertama. Jadi setelah identitas dan judul, saya memberikan peta konsep di sebelahnya. Ini nomor 2, halaman kedua. Yang selanjutnya di sini ada materi dari penjelasan peta konsep yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kan dunia tumbuhan, ada peta konsepnya. Lalu di sini penjelasan dari peta konsep yang sudah saya tulis tadi di halaman pertama. Di sini ada talopita. Di sini ada hiasannya tidak terlalu banyak. Ada gambarnya. Ini untuk langsung ke penjelasan inti-intinya saja. Yang selanjutnya yaitu di sini ada gambar. Gambar ini untuk contoh dari tumbuhan talopita. Ada lumut kera, ada lumut dan juga alga. Seperti ini untuk halaman selanjutnya. Lalu bisa dibuka lagi pada halaman berikutnya yaitu Tracheophyta. Nah, di sini ada alat reproduksi tersembunyi dan juga ada tumbuhan berbiji. Nah, di sini ada penjelasan dan juga gambar-gambarnya dari masing-masing materi. Yang selanjutnya di sini ada penjelasan dari alat reproduksi tersembunyi. Nah, di sini saya hanya menyebutkan inti-intinya saja, ada klasifikasi. Nah, di sini pada penjelasannya saya hanya menyantumkan inti-intinya saja seperti klasifikasi dan manfaatnya. Lalu kita buka halaman selanjutnya yaitu ada gambar dari tanaman Pteridophyta, yaitu ada tumbuhan paku-pakuan. Di sini sudah saya tempelkan beberapa gambar. Yang selanjutnya yaitu Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, di sini ada pinus-pinusan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tumbuhan berbiji. Nah, di sini ada Gymnospermae dan Angiospermae. Di sini saya menjelaskan beberapa saja yang inti-intinya. Lalu di sini saya menampilkan gambar dari tumbuhan Gymnospermae, yaitu ada kopi dan juga cemara. Nah, yang selanjutnya di sini ada Angiospermae. Jadi penjelasan Angiospermae itu dibagi menjadi 2, ada monokotil dan juga dikotil. Di sini saya hanya menjelaskan bagian-bagian intinya saja, bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini untuk tumbuhan monokotil dan dikotilnya saya juga menampilkan. Untuk tumbuhan monokotil ada anggrek-anggrekan dan juga rumput. Untuk dikotil ada jambu dan juga cabai. Seperti ini gambarnya. Lalu yang terakhir di sini saya memberikan rangkuman biar memudahkan untuk pembelajaran. Nah, di sini ada rangkuman dari materi yang sudah saya bawakan. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini referensi atau materi dari hasil scrapbook yang saya buat ini dari referensi apa saja, seperti itu. Nah, seperti ini contoh dari scrapbook. Sekian penjelasan dari saya mengenai karakteristik scrapbook dan media pembelajaran menggunakan scrapbook. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.